Shalom saudara, jika hari ini semua orang Kristen menghilang dari dunia, apakah dunia akan terasa lebih gelap atau justru tidak ada bedanya? Pertanyaan tersebut membawa kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang siapa orang Kristen dan bagaimana seharusnya mereka hadir di dunia. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas garam dan terang di dunia yang gelap dan hambar. Khotbah Tuhan Yesus tentang garam dan terang dunia dipakai sebagai metafora untuk menggambarkan kehidupan orang Kristen yang memengaruhi dunia. Pada intinya, orang Kristen tidak boleh hidup sebagai komunitas yang tertutup, tetapi harus berbaur dan terlibat dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan pengaruh positif dengan menjalankan kebenaran, keadilan, kesalehan hidup, dan tidak kompromi dengan cara hidup dunia. Posisi seperti ini menyiratkan bahwa kehidupan Kristen akan selalu diperhatikan oleh orang lain, dan kekristenan akan selalu dibandingkan dengan kepercayaan lain. Orang Kristen harus berperan sebagai garam dan terang di dunia di segala kondisi, baik dalam situasi mudah dan nyaman, maupun di dalam tekanan dan aniaya. Mengapa demikian? Karena status sebagai garam dan terang merupakan sebuah identitas yang melekat pada diri setiap orang percaya, yang seharusnya tetap nyata dalam kondisi apapun. Garam mempunyai beberapa manfaat, sebagai penyedap masakan, pupuk, dan pengawet makanan yang mencegah pembusukan. Dunia sekarang sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan dan ketawaran. Di tengah situasi ini, orang Kristen terpanggil untuk menunjukkan identitasnya dengan membawa rasa Kristus di dalam dunia yang hambar secara rohani dan juga menahan kerusakan moral dengan kesalehan hidup. Hari-hari ini, kita berada di lingkungan yang mulai terbiasa dengan pergaulan bebas, seks sebelum menikah, tidak setia kepada pasangan, dan lain-lain. Kita tidak perlu menjauhi mereka, tetapi menjadi teladan bagi mereka. Justru di saat seperti inilah hidup kita berfungsi seperti garam yang mencegah kebusukan, layaknya disinfektan moral di dalam dunia yang standar moralnya rendah. Terang. Yesus adalah sang terang dunia itu sendiri. Dan Yesus menjadikan kita sebagai kepanjangan tangannya untuk menjadi pelita di dunia. Kita harus menjadi pelita yang menyala dan bercahaya. Itulah yang akan membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh pengikut Kristus. Dalam Alkitab, terang umumnya melambangkan kemurnian, kebenaran, wahyu, dan kehadiran Allah. Kehadiran orang Kristen harus mampu merepresentasikan hal-hal tersebut di dalam masyarakat. Misalnya, kita bisa tetap memiliki tutur kata yang baik, santun, dan membangun di tengah-tengah lingkungan yang senang bergosip, cepat menghakimi, dan menghujat orang. Perbedaan nilai dan sikap kita akan dapat dirasakan oleh orang di sekitar kita. Dampak itu harus dapat dirasakan dan divalidasi oleh orang lain melalui pemberitaan Injil dan cara hidup kita yang baik. Supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Dunia ini gelap sehingga memerlukan terang untuk menyinarinya. Dunia juga memerlukan garam untuk mencegahnya dari kebusukan. Garam yang kehilangan rasa asin dan terang yang menjadi gelap tidak ada gunanya, sebab kehilangan hakikatnya dan perannya. Artinya, jika orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia, orang Kristen tidak akan menjadi berguna, dilecehkan, diacuhkan, atau juga mungkin disingkirkan. Sehingga kehadiran orang Kristen menjadi tidak terasa alias tawar. Dengan demikian, Tuhan tidak akan dipermuliakan, tetapi justru malah dipermalukan. Di era penyelesaian amanat agung ini, biarlah kita semua memiliki cara hidup yang menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Dengan cara tidak ikut budaya kantor yang toksik, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi berbau sara. Sebaliknya, kita harus menjadi pribadi yang mengembangkan diri dan kemampuan
menjaga integritas, mendukung teman-teman di dunia usaha, supaya banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Teman-teman boleh bangkit berdiri semuanya. Let's go. Ayo. Boleh kasih tos ke Ngaren dan bilang lu hari ini cantik banget, lu hari ini ganteng banget. Lu hari ini pokoknya sempurnanya. Hari ini ganteng banget. Sempurna. Ganteng. Cakep, keren, cantik. Oke, sudah semuanya? Yuk, mari kita tundukin kepala kita. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini Tuhan, buat kesempatan, buat kami bisa beribadah sekali lagi Tuhan. Thank you buat kesehatan yang Tuhan kasih buat kami Tuhan. Thank you buat privilege yang Tuhan kasih buat kami Tuhan. Kalau kami masih bisa hidup sampai hari ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, biar pada siang hari ini Tuhan kami mau bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau cuma bilang Kau sungguh teramat baik Tuhan. Ya Tuhan, pada siang hari ini saya mau ajak Tuhan membuat kita penyembahan. Sama kita buka mulut kita buat bilang terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Apapun kondisi kami tetap menyembah-Mu. Kau satu-satunya alasan untuk kami hidup Tuhan. Kami tahu gak ada alas lain Kau Tuhan. Satu pribadi seperti dirimu, Kau yang rela mati, tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup. Tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu yang datang dan bebaskanku. Sama kita mau katakan sekali lagi dari awal lagu ini. Satu pribadi seperti dirimu, Kau yang rela mati, tebus hidupku dan selamatkanku. Masa pakai tangan kita mau katakan
Yesusku kau terindah, Yesusku kau ku cinta, tak akan berhenti meninggikanmu, kau satu-satunya alasan ku hidup. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Shkararaba syararabo, kau semakin bertambah. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku kau terindah, Yesusku, Yesusku kau Yesus. cinta, Tak akan berhenti meninggikanmu, kau satu-satunya alasan ku hidup. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku kau ku rindah, Yesusku kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu, kau satu-satunya alasan ku hidup. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami tahu kalau ada satu-satunya alasan kami hidup Tuhan, gak ada yang lain Tuhan. Dan pada siang hari ini Kau yang mengurapi kami Tuhan. Sementara kami mau memberikan yang terbaik dari puji-pujian kami, dari penyembahan kami Tuhan. Agar semuanya manis Kau dengar, harum di matamu Tuhan. Kau berkatilah semuanya Tuhan. Mari sama yang percaya katakan amin. Kita tes suaranya kali ya. Yes. Shalom semuanya. Shalom. Shalom teman-teman online juga, shalom. Shalom. Saya mau undang buat teman-teman yang Teman-teman. lagi di offline boleh maju ke depan kali Maju. ya. Mari. Biar ada di online ngerasain euforianya Betul, gitu. biar kita bisa loncat-loncat, tidak tahu Yo malah boleh kursi-kursi maju, boleh maju. Kita di mau nyatakan depan. bahwa Yesus adalah sahabat buat Yes, kita semua di betul bumi ini. banget. Amin. Amin. Yuk boleh maju yang di belakang-belakang nggak Mari, kelihatan nih mari. sebenarnya. Yuk teman-teman, kita tepuk tangan sebelah kita, amin. Amin.
masih kurang kenceng nih. Lebih kenceng lagi teman-teman. Come on. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Say, is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing who you are. Midnight that you are mindful of me. That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me, Lord? How you love me? Say what? It's amazing. Come on. I am a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Say I am friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Mari kita katakan sekali lagi. Who am I that you are mindful of me? Say that you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? Say what? It's amazing. Lebih kencang teman-teman. It's amazing. Sekali lagi. It's amazing. 1, 2, let's go. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Come on, clap your hands. So kita mau katakan sekali lagi teman-teman semua. Kita mau nyatakan Kau Tuhan yang sangat besar Tuhan. Come on. Say, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Mari kita angkat tangan kita mau katakan, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Someone can say, God Almighty, Lord, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. So kita tepuk tangan. I'm a friend of God. Come on. I'm a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Once again say, I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Jump, 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 jump. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God.
knows me, friend. Woo! Haleluya. So di sini merasa sepakat bahwa sejak kita ketemu Tuhan hidup kita nggak sama lagi kayak dulu, amin. Amin. Semua yang bisa merasakan perubahan demi perubahan, kelepasan demi kelepasan, Yes. pemulihan demi pemulihan. Semua Yes. aku mau dengar sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Woo! Come on. Claps, claps, claps. Karena sejak ada Tuhan kami gak pernah kekurangan lagi. Kalau hidup kami gak pernah hampa lagi ya Tuhan. Thank you Lord. Kaulah Satu-satunya sumber dari segalanya. dan gak bisa ditemuin di tempat yang lain Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari katakan sama-sama, Tuhan Kaulah satu-satunya. Kaulah Satu-satunya sumber dari segalanya. sumber dari segalanya. Kebenaran yang ku pegang. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Oh, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. thank you Lord. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan
merasakan kebaikan Tuhan, amin. Amin. Apa sih yang dimaksud dengan hidup kita tuh gak sama lagi sejak kita ketemu sama Tuhan? Artinya adalah kita yang sebelumnya sudah harus dihukum mati, masuk neraka selama-lamanya. Tapi sejak kita ketemu sama Tuhan teman-teman, kita jadi bisa dapat kesempatan untuk menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan. Dan itu adalah anugerah yang terbesar yang bisa kita terima, amin. Bener gak sih? Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Yang selama-lama-lamanya adalah either di surga atau neraka. Dan Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita bisa terima lagi keselamatan itu. Dia berkorban buat kita 2000 tahun yang lalu. Bukan untuk neko-neko, bukan untuk minta apa yang susah-susah untuk kita berikan ke Tuhan, enggak. Tapi Tuhan berkorban buat kita biar kita bisa punya hubungan sama Tuhan. Biar Tuhan bisa tinggal dalam hati kita. Dia tinggalin surganya yang mewah, yang megah, yang nyaman. Cuma biar dia bisa punya tempat di hati kita. Itu kayak sweet banget gak sih? Pengorbanan apa yang kita bisa terima yang lebih besar daripada itu? Jadi mari kita sama-sama sadari kasihnya Tuhan yang sangat besar buat kita. Mari kita sadari hadiah yang paling besar yang kita bisa terima dari Tuhan. Kita yang tadinya gak layak, Tuhan jadikan layak. Kita yang tadinya gak layak untuk dikasihi, Tuhan jadikan kita sangat berharga di matanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Mari aku mau ajak kita sama-sama. Mari kita bilang thank you ya sama Tuhan. Mari kita benar-benar rasakan. Mari kita benar-benar pahami, sadari kasihnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang cukup bagi kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang cukup bagi kami Tuhan. Hanya Engkau yang bisa puasin kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa mengisi kekosongan kami. Hanya Engkau yang bisa menghibur kami Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menarik kami dari kegelapan ya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa mematahkan setiap rantai yang ada. Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami bisa memilikimu. Terima kasih Engkau mau ditemuin sama kami. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih walaupun semuanya ada sama Tuhan, tapi tetap Tuhan yang kejar kami dulu, tetap Tuhan yang samperin kami dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. In the fall you were there. Grace began before I was aware. Shame for me to hide, cover now because of Jesus Christ. I can't believe the price you paid for me, what you did not owe, so that I could know you. How can it be you chose someone like me to declare your praise? For
gave it all. I belong with all my heart and soul. And every gain I count as loss when I survey the wonder of the cross. Oh, I can't believe the price you paid for me, what you did not owe, so that I could know you. How can it be you just someone like me to declare your praise for the glory of your name? I can't believe the price you paid for me, what you did not owe, so that I could know you. How can it be you chose someone like me to declare your praise for the glory of your name? You gave your life upon the cross to make your home within my heart. Oh, what a faithful God you are. Your praise forever in my heart. Yeah. You gave your life upon the cross, oh, to make your home within my heart. Yeah. Oh, what a faithful God you are. Oh, your praise forever in my heart. I can't believe the price you paid for me, what you did not owe, so that I could know you. How can it be you chose someone like me to declare your praise for the glory of your name? I can't believe the price you paid for me, what you did not owe, so that I could know you. How can it be you
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah dari pengorbananmu ini, biarlah gak ada lagi di antara kami yang ngerasa kalau kami gak dikasihi. Yes. Biarlah gak ada lagi di antara kami yang ngerasa kalau kami gak layak. Ya. Tapi biarlah Tuhan, untuk hari-hari ke depan, biarlah kami bisa terus ingat kalau Tuhan sangat mengasihi kami dan kami mulai mau melangkah mendekat lagi sama Tuhan, Yes. Amin. maju lagi sama Tuhan. Ya. Karena Tuhan, Engkau lebih percaya sama kami dibanding kami percaya sama diri kami sendiri. Yes, Tuhan, yes. Semua yang mungkin lagi ngerasain dirinya gak layak, lagi yang ngerasain kayak masa depan gue gak ada. Please know, masa depan kalian ada di dalam Tuhan, teman-teman. Untuk itu dia mati buat kita. I can't believe the price You paid for me what you did not owe, so that I could know you. How can it be you chose someone like me to declare your praise for the glory of your name? Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Tuhan udah boleh tebus kami dengan darah Tuhan yang sungguh mahal Tuhan. Kami yang bukan siapa-siapa tapi Tuhan kasihi sebegitunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga terima kasih kalau Tuhan udah boleh sertai setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan gak pernah tinggalin kami sedetik pun Tuhan. Apapun setiap proses hidup kami Tuhan. Apapun setiap musim hidup kami Tuhan. Suka duka semuanya Tuhan yang selalu sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya Tuhan. Kami ingin bersatu hati Tuhan. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, biar kiranya Tuhan yang terus lawan bangsa kami Tuhan. Biar kiranya penuaian secara besar-besaran Tuhan boleh terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan. Mulai dari presiden Tuhan, para menteri hingga sampai pemerintahan daerah Tuhan. Tuhan, biar kiranya Tuhan yang taruh hikmat yang lebih lagi daripada Tuhan. Biar kiranya mereka ketika memimpin, mereka boleh memimpin dengan rasa takut akan Tuhan Tuhan. Bisa bekerja dengan jujur, dengan adil Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan masyarakat skala besar Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, Kau pulihkan Tuhan perekonomian bangsa kami Tuhan. Mungkin sekarang lagi gak baik-baik aja Tuhan, tapi biar kiranya Tuhan yang pulihkan setiap perekonomian bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang merindukan pekerjaan Tuhan. Biar kiranya Tuhan berikan pekerjaan biar kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang layak Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang ada Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap keluarga, setiap rumah Tuhan boleh ada persekutuan doa Tuhan. Biar setiap rumah boleh ngerasain kasih-Nya Tuhan. Biar boleh ngerasain damai sejahteranya Tuhan. Biar kiranya Tuhan satu keluarga boleh ngerasain kasih, boleh menyalurkan sampai ke keluarga-keluarga yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus pakai kehidupannya kami Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk terus mempunyai keberanian Tuhan, punya kerinduan Tuhan untuk menjaga jiwa-jiwa Tuhan, untuk menyebarkan kabar berita baik Tuhan kepada teman-teman sekeliling kami Tuhan. Tuhan, biar kiranya kami juga bisa menjadi saksi hidup Tuhan melalui perkataan perbuatan kami Tuhan. Tuhan terus pakai kehidupannya kami Tuhan untuk menjadi alat perpanjangan tangannya Tuhan. Biar kiranya Tuhan kasih-Nya Tuhan
can't believe the price you paid for me, what you did not owe, so that I could know you. How can it be you chose someone like me to declare your praise for the glory of your name? I can't believe the price you paid for me, what you did not owe, so that I could know you. How can it be you chose someone like me to declare your praise for the glory of your name? Bapak, terima kasih atas kesempatan yang indah Engkau hadir dalam kehidupan kami. Tidak ada satu hari pun yang dapat kami lalui tanpa dengan Engkau bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang indah siang hari ini. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang beracara, Engkau yang menyertai setiap jemaat-Mu di tempat ini. Supaya anak-anak-Mu boleh mengerti. Enggak cuma mengerti, tapi mau melakukan di dalam kehidupan mereka. Biar anak-anak-Mu diubahkan. Biar rencana-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat duduk. Silakan duduk. Selamat duduk. Oke. Perkenalkan, nama saya Endrik. Saya biasa dipanggil Om Endrik, Ko Endrik. Ada yang panggil Endrik juga, boleh. Kalau boleh juga panggil saya Kakak Endrik gitu ya, biar tambah muda gitu ya. Kalau kata Pastor Wendy, saya milenial ujung. Kebetulan gitu ya, jadi boleh masih manggil Kak gitu ya, tapi jangan depan anak saya suka malu gitu ya. Kalau depan anak saya. Oke, gini, hari ini sebelum saya mulai, seperti biasa saya mau memulai pembiasaan untuk Next Gen. Siapa yang mau pembiasaan baru dong, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Yeah. Nah, ini ada pembiasaan baru gini. Setiap slide yang saya sampaikan itu sudah termasuk dengan firman Tuhan. Termasuk ayat-ayat firman Tuhan. Jadi, kalau teman-teman tidak terbiasa mencatat, handphonenya dipegang dulu di silent, terus ditaruh di sebelahnya. Gitu ya, boleh ya. Sekarang lihat dulu handphonenya, jangan-jangan masih bunyi nanti. Handphonenya dilihat, udah silent belum? Kalau udah silent, udah taruh di sebelah. Jadi saya dari sini jadi tidak perlu melihat saudara-saudara megang handphone kecuali untuk mencatat gitu ya. Boleh yang setuju tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yeah, gitu ya. Jadi handphonenya ditaruh. Nah begini, hari ini kita bicara mengenai, slide saya boleh dikeluarkan? Apa saya harus klik ya? Oke, saya klik. Oke, gini, oke. Jadi hari ini bicara mengenai buah roh yang namanya penguasaan diri. Penguasaan diri ini sangat penting buat kita semua anak-anak muda. Kita gitu ya. Mohon maaf Bu Wendy, kita masih muda semuanya gitu ya. Siapa yang merasa atau yakin bahwa penguasaan diri penting buat kita semua, boleh lambaikan tangannya? Boleh lambaikan tangannya. Penting. Jadi gini, kita mulai dari gini. Dari kita kecil, kita itu diajarkan atau dikasih pilihan-pilihan oleh orang tua kita. Kita dibantu dipilihkan. Dari kita bayi kita dipilihkan, nih nak susu yang baik buat kamu. Nih nak pampersnya kamu pakai ya, ini merek tertentu gitu ya. Ini makanan yang baik bergizi, ini vitaminnya, ini imunisasinya. Pada saat itu kita waktu kecil kita bisa milih apa enggak? Enggak bisa. Kita dipilihkan oleh orang tua kita, benar? Benar? Nah, pada saat kita dewasa, orang tua kita atau orang-orang dekat kita mulai mempercayakan kepada kita untuk membuat pilihan-pilihan sendiri. Kita mulai diberikan pilihan untuk
Jam berapa kalian tidur terserah. Yang penting besok pagi bangun, bisa bangun sekolah, terus sekolah pagi-pagi gitu ya. Kita udah mulai tidak diatur tuh jam tidurnya. Walaupun, udah tidur belum? Belaga nggak ngomong gitu ya, padahal masih belum tidur gitu ya. Atau dengan cara yang lain gitu ya. Dan tidak mulai untuk diberikan kepercayaan, untuk silakan tidur tapi jangan malam-malam. Silakan untuk saudara makan apapun asal tidak merusak kesehatan. Tidak diberikan pilihan-pilihan yang saudara suka, saudara perlu untuk lakukan gitu ya. Pilihan-pilihan itu dibebaskan. Saudara bebas untuk makan apapun yang saudara mau. Saudara boleh melakukan apapun yang saudara mau. Karena kebebasan itu atau pilihan-pilihan itu sudah diberikan kepada saudara. Benar? Hari-hari ini telah diberikan pilihan-pilihan. Bahwa saudara, aduh aku juga suka nih main game, kumpul-kumpul sama teman. Saudara juga memilih untuk main game. Atau kumpul-kumpul dengan teman-teman, saudara juga kumpul-kumpul dengan teman-teman. Banyak pilihan-pilihan sekarang yang dipercayakan oleh saudara. Dan saudara yang melakukan atau memberikan atau melakukan pilihan-pilihan tersebut. Cuman semua pilihan-pilihan itu ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang bisa mengikat, ada yang berdosa kadang-kadang pilihannya. Atau kadang-kadang tidak berdosa tapi mengikat saudara. Sehingga saudara itu bisa terhambat keberhasilannya, terhambat kehidupannya. Atau bahkan bisa berdosa juga. Menggiring saudara untuk masuk ke dalam kebinasaan. Kita baca di Amsal 14 ayat 12. Ada firman Tuhannya di sini, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ada jalan lebar dan menyenangkan yang nampaknya benar di mata orang, tetapi menuju kebinasaan. Jadi beberapa aktivitas kita senang kita lakukan. Kita senang kita lakukan, tapi tanpa sadar itu bisa membelenggu kita. Bahkan tindakan-tindakan yang ujungnya adalah berbuat dosa. Contoh, minuman keras, contoh. Orang-orang bilang, gak apa-apa lah dikit, bener ya, ngangetin badan. Siapa yang sering dengar begitu? Gak apa-apa, dikit-dikit. Ini apa? Jamuan, anggur perjamuan, enggak gitu ya. Bukan anggur perjamuan. Ini yang alkoholnya 40%, gak apa-apa angetin badan. Mumpung dingin. Alasannya begitu tuh, banyak yang begitu. Gak apa-apa, ayo sok. Dibawa sengaja. Kebiasaan-kebiasaan itu dunia itu menormalkan, membuat semuanya normal. Pada saat sekali kita mencoba, apa yang timbul dari pikiran kita? Iya. Pada saat kita minum, nyes. Angetnya di mulut sampai ke tenggorokan. Paru-paru mulai anget. Luar udara dingin, angin dingin ke pipi, enak. Berarti benar apa salah kalau minum alkohol waktu dingin? Nggak ada yang jawab saudara-saudara gitu ya. Perasaan kayaknya benar. Atau banyak orang, kan bener kan anget kan daripada lu kedinginan gitu ya. Jadi banyak yang dinormalkan. Banyak yang benar di mata orang. Kalau pacaran ya udah ayo dua-duaan gak apa-apa. Maklum memang udah pacaran begitu harusnya dua-duaan. Kata orang tua gak boleh dua-duaan. Kalau berdua-duaan yang ketiga siapa? Iya itu dia gitu ya. Jadi begitu. Banyak yang kita lakukan atau kadang-kadang game. Atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Situs porno. Orang-orang bilang normal lah remaja biasa gitu. Waktunya akil balik. Waktunya menemukan jati diri. Biasa itu mah. Normal. Hati-hati. Apa yang orang bilang normal, apa yang orang bilang biasa. Itu bisa menuju kebinasaan. Hati-hati. Kebiasaan-kebiasaan kita itu, yang seperti itu seringkali itu membelenggu kita. Atau menghambat kita. Iblis pada saat manusia diciptakan pertama kali. Adam dan Hawa diciptakan penuh dengan kesempurnaan benar. Tapi iblis menggoda. Iblis menggoda dengan memberikan buah pengetahuan jahat dan baik. Pada saat manusia makan, rencana Tuhan menjadi berantakan.
menjadi terganggu. Itu juga yang iblis mau lakukan kepada kehidupan saudara semua. Kehidupan saudara itu dirancang dengan sempurna oleh Tuhan. Tapi iblis itu memberikan pilihan-pilihan dalam kehidupan saudara. Memberikan pilihan-pilihan yang dapat membuat saudara itu binasa. Saudara diberikan pilihan. Apakah saudara mau buka situs porno apa enggak? Itu pilihan dari saudara. Saudara diberikan pilihan pada saat saudara berpacaran, mau pacaran yang kudus atau tidak. Saudara diberikan pilihan pada saat saudara di rumah mau ujian, mau banyakan main game atau banyakan belajar. Saudara diberikan pilihan-pilihan. Pilihan itu saudara yang tentukan. Saudara yang jalani. Tapi banyak dari pilihan-pilihan itu yang akan mengganggu tujuan hidup saudara. Saudara tidak akan bisa menggenapi rencana Tuhan karena terganggu. Saudara terlalu banyak main game. Tadinya nilainya bagus, jadi turun nilainya. Saudara harusnya banyak belajar, saudara harusnya bekerja dengan giat. Tapi terdistraksi oleh pornografi. Saudara terdistraksi oleh kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Tujuan Tuhan terhadap hidup saudara menjadi terganggu. Walaupun tujuan Tuhan sebenarnya baik, bagus untuk kehidupan saudara. Tapi banyak yang tidak tercapai karena pilihan-pilihan saudara. Area apa aja sih yang harusnya kita perhatikan? Atau banyak sekali yang kita harus perhatikan di area-area kehidupan kita yang sulit kita kuasai atau kendalikan. Yang pertama adalah area dari emosi dan reaksi. Emosi dan reaksi. Pada saat kita mendapatkan atau menerima situasi tertentu. Seringkali kita melihat orang ada yang emosi yang meledak-ledak. Tiba-tiba aja tuh meledak tuh. Padahal orangnya baik, orangnya ketawa gitu. Tapi pada saat dia, kalau saya mau bilang titik aku punturnya ke sentuh gitu ya. Itu bisa tuh langsung. Emosinya meledak-ledak. Tidak bisa mengendalikan diri. Seringkali begitu. Ada kita bertemu seperti orang itu. Atau reaksinya. Harusnya pada saat dia menerima situasi tertentu. Reaksinya harusnya bisa lebih dengan kasih. Tapi nggak bisa. Penuh dengan amarah. Atau terbalik. Pada situasi yang genting. Emosinya standar. Dingin, adem. Ya ada apa? Slow. Padahal lagi diburu-buru. Lagi ada urgent gitu harus dilakukan. Tidak ada urgensinya. Dikerjakan dengan perlahan-lahan. Itu emosi dan reaksi yang tidak bisa dikendalikan. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Itu area yang seringkali kita tidak bisa kendalikan. Banyak hal yang kita harusnya tidak marah. Tapi orang-orang tersebut bisa marah. Banyak yang harusnya tidak reaksinya normal tapi tidak normal. Yang kedua areanya apa? Yang kedua areanya adalah untuk pikiran dan kehidupan digital. Kita diberikan kebebasan untuk berpikir. Untuk memiliki device digital masing-masing. Tapi apa yang ada di dalam handphone saudara, apa yang ada di dalam laptop saudara, apa yang ada di dalam tablet saudara, itu saudara yang atur, betul? Betul. Nah, isinya pun termasuk, aplikasinya termasuk, bookmarknya pun termasuk. Apapun saudara atur sendiri. Tapi banyak dari yang kita putuskan ada di dalam handphone kita itu berujung kepada dosa. Dan kita gak bisa mengendalikan, aduh ya deh tahu dosa. Tapi kok ya susah ya, kok masih terus ya. Aduh pengen bener berhenti nih lepas dari main game. Pengen lepas dari situs porno. Pengen lepas dari minuman beralkohol. Tapi kok kayaknya susah ya. Susah mengendalikan. Untuk kehidupan dia, aduh kok karena ngeliatin film porno terus. Pikirannya jadi selalu pikiran porno. Selalu pikiran yang tidak baik gitu. Tidak bisa dihindari. Lebih banyak seperti itu. Nah anak muda ini juga yang paling banyak. Waktu dan prioritas.
tolong dong bantuin. Iya. Iyanya doang tuh. Nanti 10 menit, 15 menit belum nyampe tuh. Ayo turun dong bantuin. Iya. Iya gitu kan. Iya. Beresin kamar dong. Iya. Iya tuh. Enggak. Pas masuk. Puji Tuhan. Belum diapa-apain gitu ya. Masih berantakan saudara-saudara. Jadi banyak dari kita suka tidak bisa mengendalikan waktu kita. Waktu yang ada sama kita itu tidak kita pergunakan dengan baik. Prioritasnya tidak kita susun dengan baik. Banyak hal yang kita lakukan seperti bermalas-malasan, scroll IG gitu ya. Terus-terusan scroll IG, walaupun kita tahu kita harus beresin kamar, kita harus belajar, tapi kita masih scroll IG. Terus-menerus scroll IG. 3 hal ini yang susah kita kendalikan atau seringkali kita terjatuh di dalam hal-hal tersebut. Nah, kenapa menjadi penting pengendalian diri? Dalam Amsal 25 ayat 28 bicara mengenai kalau orang yang tidak bisa mengendalikan diri, maka hidupnya itu seperti kota yang roboh temboknya. Maka kehidupannya itu gampang diserang. Gampang masuk dosa-dosa. Yang nanti ujung-ujungnya kotanya itu akan direbut dan kehidupan kita sebagai orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu tidak bisa menggenapi rencana Tuhan. Rencana Tuhan menjadi tidak maksimal dalam kehidupan kita. Contoh. Ini juga termasuk konteksnya kalau kita sudah di kehidupan kerja ya, dunia kerja ya. Jadi gini, kalau kita tidak punya prioritas waktu, prioritas dan waktu. Kerja disuruh kerjain deadline nggak pernah nyampe. Atau kita kerja disuruh ayo dong seminggu selesai, kita nggak selesaikan. Jadi teman-teman, firman Tuhan ini nggak cuman berlaku di ruangan Next Gen ini aja. Tapi berlaku di kehidupan teman-teman pada saat teman-teman itu ada di dalam dunia kerja, ada di dalam kuliah, di dalam sekolah, itu pasti kepake. Dan pasti akan digunakan dan orang-orang dunia tuh senang dengan firman Tuhan seperti ini. Atau senang kalau kita melakukannya. Senang. Gitu ya. Jadi kalau kita enggak memiliki pengendalian diri, kehidupan kita tuh bisa masuk segala macam dosa. Rencana Tuhan tidak bisa tergenapi. Nah, pengendalian diri itu atau penguasaan diri itu ada dalam buah roh. Kita baca dulu ya masing-masing ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, ini kita di buah roh ini buah roh yang terakhir. Jadi seharusnya saudara itu atau saya berdoa supaya saudara-saudara ini bisa lahir dari kehidupan saudara itu adalah buah roh yang namanya kasih, sukacita. Itu semua harusnya saudara lakukan dan terpancar dalam kehidupan saudara. Yang terakhir hari ini adalah penguasaan diri. Saudara, penguasaan diri ini adalah salah satu bagian dari buah roh. Kalau buah roh itu adalah buah yang timbul atau hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat kita intens berhubungan dengan Tuhan, maka penguasaan diri akan hadir. Pertanyaannya, apakah kita bisa menguasai diri tanpa hubungan dengan Tuhan? Bisa? Enggak, bisa. Bisa, tapi nanti ujungnya begini. Kita akan, pengen lakukan. Tapi kita nggak lakukan, jadi nahan-nahan. Jadi nahan-nahan gitu ya. Pengen banget, gitu ya. Ya udah nggak lakukan gitu. Itu kalau orang tanpa hubungan dengan Tuhan seperti itu. Jadi kita bertahan untuk tidak melakukan. Terus bertahan gitu ya. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, maka keinginan itu bisa dialihkan oleh Tuhan dengan keinginan yang lain. Keinginan itu bisa hilang. Dihilangkan oleh Tuhan gitu ya. Nah, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Berarti saya harus hidup rohani ya. Kalau hidup rohani berarti gak boleh ini, gak boleh itu gitu ya. Harus ini, harus itu.
Kaku nih pasti nih hidup rohani. Saudara-saudara, hidup rohani itu nggak kaku. Kalau saudara-saudara masih berpikir bahwa kehidupan rohani itu kaku, berarti belum ikut komunitas Next Gen. Benar? Nah, gitu ya. Di Next Gen itu nggak kaku. Next Gen itu banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Contohnya, main basket bareng-bareng gitu ya. Nggak kaku. Jadi dalam hidup rohani itu tidak dibatasi kehidupan saudara. Tapi saudara itu terbebas untuk melakukan dalam koridor Tuhan. Dalam koridor rohani. Dalam koridor Tuhan. Nah, jadi jangan punya paradigma kalau punya hubungan dengan Tuhan, hidup yang rohani, itu hidup yang kaku. Bukan hidup yang kaku. Contohnya kita banyak aktivitas di Next Gen yang kita lakukan. Jadi nanti kalau selesai ibadah ini, jangan lari. Saudara-saudara kumpul dulu masing-masing dengan life leadernya masing-masing gitu ya. Nanti setelah saya turun saya kunci pintunya. Supaya saudara gak keluar gitu ya. Enggak dikunci gitu ya. Nanti saudara bingung dikunci gitu ya. Tapi life untuk Next Gen itu menjadi penting. Karena kita di sini atau Next Gen di sini ada untuk membangun kehidupan saudara semua. Jadi maksimalkan fasilitas yang ada di sini. Bisa ngobrol dengan life leader, kehidupan saudara dibangun. Saudara gak ngerti apapun dalam kehidupan saudara, bisa nanya ke life leader. Atau nanya ke gembala saudara, Bu Wendy, bisa juga gitu ya. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan untuk saudara. Jadi jangan saudara menarik diri dari live nanti setelah selesai ibadah, kumpul masing-masing. Pastikan saudara dibangun. Pastikan waktu saudara ada di sini itu digunakan dengan maksimal. Gitu ya. Jadi kehidupan rohani itu enggak kaku saudara-saudara. Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan Next Gen. Nah, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki penguasaan diri yang benar, penguasaan diri yang baik? Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah jadikan Roh Kudus penguasa kehidupan. Pembacaannya ada di Galatia 5 ayat 16. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Saya menasihatkan supaya saudara hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Ia menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan. Dengan demikian tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Jadi saudara, kita itu diminta untuk mengikuti petunjuk Roh Kudus. Kita harus berhubungan dengan Tuhan setiap hari. Caranya apa? Berdoa, baca firman Tuhan. Setiap hari saudara. Roh Kudus itu bisa bicara melalui apa? Pembacaan firman Tuhan kita. Pada doa-doa kita Roh Kudus bisa bicara. Roh Kudus juga bisa bicara melalui life leader saudara. Roh Kudus juga bisa bicara melalui teman sparing saudara, teman-teman saudara. Pada saat saudara terus-menerus melakukan perbuatan yang tidak baik, diingetin sama life leader saudara. Kayaknya udah lama gak kelihatan, kemana aja? Iya nih kok sibuk ini itu. Sibuk, beneran sibuk atau oh iya ternyata ada aktivitas-aktivitas yang bisa menguras energi teman-teman, waktu teman-teman selain dengan Tuhan. Banyak hal yang teman-teman lakukan sehingga Tuhan tidak menjadi prioritas. Lama gak kelihatan kemana ya? Iya kok sibuk. Padahal memang ada waktu tapi tidak nyari Tuhan. Banyak hal yang bisa disampaikan oleh Roh Kudus melalui doa-doa kita. Melalui teman kita, life leader kita. Jadi saudara, jadikan Roh Kudus penguasa kehidupan kita. Jadi penguasaan diri atau pengendalian diri itu bukan bicara mengenai seberapa tahan kita mengendalikan atau menahan-nahan kehidupan kita untuk melakukan sesuatu. Tapi bicara mengenai siapa yang kita undang untuk menguasai kehidupan kita. Apakah kehidupan kita putuskan untuk dikuasai oleh pornografi? Apakah kehidupan kita putuskan untuk dikuasai oleh game online? Apakah kehidupan kita putuskan
untuk dikuasai oleh trading saham? Apakah kehidupan kita putuskan untuk dikuasai oleh kuasa Roh Kudus? Itu yang pertama kali yang saudara harus putuskan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara putuskan Roh Kudus yang berkuasa dalam kehidupan saudara, maka kehidupan saudara itu akan dibangun. Saudara akan dihindarkan atau kegiatan-kegiatan yang berdosa malah, atau tidak ada manfaatnya bagi saudara, itu akan dihilangkan. Akan digantikan oleh kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Saudara akan mampu untuk memaksimalkan kehidupan saudara. Jadikan Roh Kudus penguasa kehidupan saudara. Ini bicara mengenai keputusan. Keputusan saudara untuk, iya, saya mau Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan saya. Saya berdoa pada saat saya menyampaikan ini, Tuhan menaruh di hati saudara-saudara semua perbuatan-perbuatan dosa atau aktivitas-aktivitas apa yang saudara tahu itu membelenggu kehidupan saudara atau menghambat saudara. Sebenarnya nanti Tuhan akan taruh di hati saudara. Gitu ya. Yang pertama adalah putuskan, ambil keputusan Roh Kudus kuasai kehidupan saya. Yang kedua, ambil langkah radikal. Jadi untuk mendapatkan pengendalian diri, langkah radikal itu penting. Langkah radikal itu apa? Kalau saudara terbelenggu oleh rokok, keluar dari sini, buang rokoknya di tong sampah, langsung. Kalau saudara terbelenggu oleh film-film porno, setelah ini buang link-linknya, semuanya buang, bersihin dari handphone saudara. Itu langkah radikal. Kalau saudara banyak game-game yang menghambat saudara, mulai game-gamenya dikurangi, uninstall beberapa. Gitu ya, itu langkah radikal saudara-saudara. Jangan nunggu nanti, jangan nunggu entar. Kalau nunggu nanti, nunggu entar, iblis bisa bisikin begini. Sisain satu, sayang. Itu yang paling bagus. Nanti nyarinya susah. Iblis bisa bisikin seperti itu. Jadi saudara, langkah kedua harus apa? Ngantuk kayaknya ini. Saudara sekali lagi ya. Harus apa? Radikal. Harus radikal saudara. Ini next gen kedua kayaknya mesti sedikit interaktif nih. Kayaknya ini jam-jam ngantuk. Saya juga udah dari pagi saudara-saudara. Jadi 6.30 gitu. Jadi kita mesti tetap semangat gitu ya. Semangat dong, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Yeay. Gitu ya. Harus radikal saudara. Harus radikal. Jadi setelah ini saudara handphonenya dicek. Beberapa hal yang membelenggu saudara. Secara radikal saudara hapus. Saudara hilangkan. Gitu ya. Ingat-ingat. Nanti Leader Life saya titip ya. Nanti diomongin. Pastikan ada langkah radikalnya. Gitu ya. Leader Life tolong perhatikan. Nanti langkah-langkah ini tolong dipraktikkan di live gitu ya. Karena Tuhan tuh rindu saudara. Kehidupan saudara itu digenapi. Rencana Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan saudara. Tapi hal-hal seperti ini tuh bisa menghambat. Dan saudara itu masih generasi muda. Panjang, banyak hal yang saudara harus lakukan. Kalau saudara terhambat di sini. Aduh sayang sekali saudara. Sayang sekali, sayang sekali. Lakukan langkah apa? Radikal, puji nama Tuhan. Langkah radikal penting saudara. Yang ketiga, konsisten beribadah dan join live. Saudara, jangan saudara menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu penting. Saudara, jadi mungkin dan ini konsisten beribadah dan join live ya saudara ya. Ini kan bicara mengenai komunitas yang baik. Tapi pada saat kita mulai pengen mengendalikan diri atau menguasai diri kita juga sebaliknya. Harus keluar dari komunitas-komunitas yang tidak baik saudara. Kalau di sini membangun kebiasaan yang baik, saudara di luar mungkin ada beberapa komunitas, saudara mungkin ada beberapa kelompok-kelompok kecil atau kelompok-kelompok boys gitu ya. Ngumpul-ngumpul tapi punya kebiasaan yang buruk saudara. Punya kebiasaan-kebiasaan yang berdosa saudara. Itu mesti saudara tinggalkan sedikit-sedikit. Tinggalkan saudara. Di sini
Saya mau ngomong di sini dikasih komunitas yang baik, tapi di luar saudara masih ngumpul-ngumpul dengan komunitas yang tidak baik. Itu perubahan kehidupan saudara tidak akan terjadi. Di sini yang baik, udah yang baik aja saudara, udah jangan yang jelek-jelek, udah jangan ngumpul-ngumpul lagi gitu ya. Yang setuju sama saya tepuk tangan dong sama Tuhan Yesus, buat Tuhan Yesus. Yeah. Kayaknya kurang semangat, kurang setuju. Sekali lagi dong, gitu ya. Saudara, gini ya, gini nih, ini jadi gini ya nih, emosi saya enggak ya, gitu ya. Gini, saudara, kebiasaan buruk saudara, perbuatan dosa saudara, saudara itu nggak berasa hari ini, nggak berasa hari ini. Kalau saudara ikuti apa firman Tuhan hari ini, saya yakin kehidupan saudara itu pasti akan berhasil. Nggak cuman kehidupan rohani loh saudara. Kehidupan saudara di pekerjaan. Kehidupan saudara di rumah. Kehidupan saudara di kuliah. Pasti berhasil saudara. Pasti berhasil. Asal saudara tidak dikuasai dengan hal-hal negatif. Perbuatan-perbuatan negatif. Tidak dikuasai dengan dosa. Pasti saudara, pasti. Yang ketiga, konsisten beribadah dan join life. Nggak cuma join life tapi hindari. Keluar dari komunitas-komunitas yang mengajak saudara berbuat dosa. Itu penting. Yang keempat, pada saat saudara sudah berubah, tapi masih kadang-kadang atau jatuh ke dalam dosa. Jangan lama-lama, bangkit dan bertobat. Jangan berbuat dosa lagi. Mungkin pemusik WL boleh naik ke atas panggung. Setelah saya yang terakhir. Jadi saudara, saya itu concern ya. Kadang-kadang kita itu memiliki pemahaman bahwa kehidupan saya baik-baik aja kok hari ini ya. Apa yang saya lakukan kayaknya udah oke. Walaupun di dalamnya ada perbuatan-perbuatan atau aktivitas-aktivitas yang membelenggu. Saudara, kalau aktivitas itu dihilangkan, perbuatan dosa itu dihilangkan. Aduh, saya tuh gak kebayang betapa berhasilnya saudara. Betapa berhasilnya rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mau menghilangkan perbuatan-perbuatan dosa yang membelenggu. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Pasti. Ini slide saya yang terakhir. Kita baca bareng-bareng ya, supaya kita sadar, kita yakin bahwa firman Tuhan hari ini itu adalah untuk kehendak Tuhan. Kita baca bareng-bareng ya. Kelihatan? Apa saya ngalingin? Enggak ya? Saya ngaling gini ya. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Penguasaan diri bukan untuk membatasi kehidupanku, tapi untuk mengarahkan kehidupanku tetap sejalan dengan kehendak Tuhan. Tapi jadinya gitu saudara. Jadi pengendalian diri, penguasaan diri itu bukan untuk mengebatasi saudara. Tapi saudara yang sudah jalurnya tidak sesuai dengan jalurnya Tuhan. Hari ini saudara diingatkan, yuk kembali ke jalannya Tuhan. Enggak cuman kembali, ya saya mau kembali. Tapi saudara tidak melakukan apa-apa. Mulai melakukan sesuatu. Mulai ambil langkah yang radikal. Mulai tinggalkan. Tinggalkan perbuatannya, tinggalkan komunitasnya yang tidak baik. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan tuh pengen banget rencananya berhasil dalam kehidupan kamu. Cuman Tuhan sadar bahwa beberapa keputusan yang engkau ambil itu bisa menghambat rencana Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Hari ini Tuhan mau engkau menyerahkan kebiasaanmu, aktivitas-aktivitasmu. Segala sesuatu yang engkau lakukan yang dapat membelenggu hidupmu. Mungkin itu main game. Mungkin itu situs-situs porno. Mungkin itu kehidupan alkohol, rokok, narkoba. Hari ini Tuhan rindu banget supaya kehidupanmu kembali ke dalam jalannya Tuhan. Caranya gimana? Caranya komitmen sama Tuhan. Ambil keputusan, Tuhan aku mau hidupku
menjalankan rencana-Mu. Aku mau menyerahkan aktivitas ini. Tuhan sudah taruh beberapa aktivitas yang Engkau sendiri tahu bahwa itu akan menghambat kehidupan-Mu. Itu akan menghambat tergenapinya firman Tuhan dalam kehidupan-Mu. Tuhan tuh udah taruh dalam hati-Mu. Hari ini Tuhan tanya, mau enggak serahin sama Tuhan? Mau enggak tinggalin? Ambil keputusan, tinggalin. Engkau enggak cuma diterima oleh Tuhan, tapi engkau akan diterima oleh pekerjaanmu. Engkau akan diterima oleh dunia. Kalau engkau mau turut dengan firman Tuhan. Serahin kepada Tuhan. Biar kehidupanmu maksimal. Serahin pada Tuhan. Ambil keputusan biar Roh Kudus yang menguasai kehidupanmu. Supaya kehidupanmu tuh berhasil. Tuhan tuh mau itu. Jangan biarkan iblis mendistraksi kehidupanmu. Kehidupanmu jadi gak maksimal. Kehidupanmu menjadi tidak penuh di dalam Tuhan. Hari ini serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Serahkan semuanya aktivitasmu. Ambil langkah yang radikal. Jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Tuhan mau semuanya yang kau serahkan. Biar Tuhan yang berkarya dalam kehidupanmu. Kalau engkau berkomitmen mau meninggalkan itu semua, taruh tangan kananmu di dadamu. Aku akan berdoa untuk engkau. Tuhan Yesus, kau lihat anak-anakmu yang ingin menyerahkan sebagian kecil dari kehidupannya, yang berdosa, yang tidak bermanfaat buat kehidupannya, namun membelenggu kehidupannya. Engkau yang menyertai kehidupan mereka. Engkau yang memberikan kemampuan untuk mereka menghindari, untuk mereka tidak kembali melakukan. Roh Kudus, Engkau yang terus mengajar mereka. Roh Kudus, Engkau yang terus mengingatkan. Biar anak-anak-Mu di tempat ini boleh menggenapi rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Engkau berkuasa dalam kehidupan jemaat-Mu. Terus mengajar, terus mengingatkan hari lepas hari. Supaya anak-anak-Mu terus boleh berjalan dalam koridornya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai untuk menyampaikan firman. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema, boleh kami lakukan. Hamba-Mu yakin dan percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jemaat-Mu pasti diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman semua, saya undang kita semua untuk berdoa kembali untuk persembahan dan KNX. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk siang hari ini kami semua dapat berkumpul bersama dan mendengar firman yang dipakai oleh anakmu KNX Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang disampaikan oleh beliau tentang penguasaan diri Tuhan, kiranya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami agar kami semakin bisa menguasai diri kami, tidak terpikat oleh nafsu duniawi ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk KNX Tuhan, kiranya dia semakin diberkati lagi, semakin dipakai Engkau lagi, semakin bertumbuh dan semakin intim hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Berkati juga dia pekerjaannya, hubungan keluarganya, pertemanan apapun segalanya Tuhan. Jadi ada kepala dan bukan ekor Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berkat untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hey, Shalom. shalom. Online ya sih Karen. Yes, betul Oke, sekali. teman-teman langsung saja kan, kalau ingin memberi persembahan bisa beri ke teman yang speaker
kiri kalian ataupun Yes. scan QR code yang ada pada bangku kalian. Tentu saja. Oke, langsung saja kita ke news yang pertama Oke. yaitu Apa itu? udah hafal banget. Hafal di luar kepala ini mah. Jadwal ibadah Yes. next gen jam 10.30 dan jam 13.30. Oke. Yeay. Yeay. Teman-teman semua, aku ingatkan untuk kalian semua untuk datang 30 menit lebih awal ya guys. Yes, ya. untuk kita beli Indomie, Yes, kopi juga. kopi. Dan yang paling penting Apa tuh? sambil ngobrol dong, sambil ngobrol bareng teman-teman yang datang. Oke, dan kita worship night untuk minggu depan ditiadakan nih teman-teman. Sayang sekali karena lagi ada libur ya, Kenzo ya. Tapi untuk teman-teman yang rindu untuk worship night, tidak usah khawatir karena 2 minggu ke depan akan ada lagi worship night-nya. Jadi buat teman-teman yang rindu untuk worship night, jangan lupa hadir. Oke, next-nya Kenzo. Oke, karena beberapa hari lagi kita memasuki bulan Mei, Apa tuh? yang artinya Artinya? kita sebentar lagi semakin dekat dengan HMC. Yeay! Jadi teman-teman bagi yang belum tahu tentang HMC ini, jadi HMC ini adalah suatu acara untuk pemulihan hubungan. Yes. Teman-teman semua dan dengan Tuhan juga. Ya, Ini tentu saja. pastikan banget untuk kalian semua ajak minimal 1 orang. Ajak satu. Setidaknya tuh ada yang bisa makan lebih lagi. Tentu saja, mantap. Ribuan pastinya sih ya untuk menyampaikan kita. Yes, betul. Selanjutnya, sebelum kita merayakan teman-teman kita yang berulang tahun di bulan April, kita sama-sama apresiasi teman kita. Yeay, yang udah pelayanan di minggu ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Ko Hendrik. Yes, dan mari kita rayakan teman-teman kita. Yang berulang tahun di bulan April boleh kami undang untuk bangkit berdiri. Ada lagi. Wih. Ayo senggol-senggol temennya yang ulang tahun. Oke. Wah di sayap kanan ya? Di sayap kanan ada ya? Di sayap kanan ya? Itu tuh dari tunjuk-tunjuk tuh. Oke, udah. Mari kita sama-sama nyanyikan bersama. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu teman, selamat ulang tahun. Padamu teman, selamat ulang tahun. Padamu teman, selamat ulang tahun. Yeay, happy birthday. Happy birthday. Bagi teman-teman yang mau ngucapin ulang tahun nanti aja pas udah hari ibadah ya. Yes, Sekarang aku tentu. mau undang kita semua untuk bangkit berdiri karena kita mau doain teman-teman kita ulang tahun sekaligus juga menerima doa berkat. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada siang hari ini kami dapat merayakan teman-teman kita yang ulang tahun di bulan April. Tuhan, kiranya di tahun yang baru ini mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan dari tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Mereka bisa semakin bertumbuh, semakin dekat dengan Engkau, semakin bisa dekat bagi banyak orang sekitarnya Tuhan. Tuhan juga Engkau lancarkanlah segala hal yang dilalui dia, kerja, kuliah, ataupun sekolah juga Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan, teman-temannya, lingkungan dia, agar dia bisa semakin
Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh mendengar satu kali lagi kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biar sungguh Tuhan dalam hidup kami boleh punya roh penguasaan diri ya Tuhan. Kau mampukan kami, tolong kami, ingatkan kami ya Tuhan. Biar kami boleh sungguh ya Tuhan, kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan rencana-Mu yang terbaik ya Tuhan, yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kami. Sejak semula Tuhan, itu boleh tergenapi ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang terikat Tuhan sudah lepaskan, yang putus asa Tuhan sudah berikan pengharapan yang baru. Tuhan, Kau berikan Tuhan kasih, sukacita, damai sejahtera-Mu bagi setiap kehidupan kami semua ya Tuhan. Yang sekolah, yang kuliah, yang kerja ya Tuhan, keluarga demi keluarga ya Tuhan, hubungan demi hubungan. Tuhan, Kau yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mengangkat tangan kami mohon berkat yang daripada-Mu. Pulanglah, biarlah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai untuk menjemput kita semua bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua percaya dan menerima, kita semua berkata amin. Tuhan Yesus berkati semua. God bless you.